Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Widodo dengan NIM 3052473. Dan tentu di sini saya nggak sendiri teman-teman. Saya ditemani oleh rekan teman saya sekelas yang namanya siapa Mas? Saya perkenalkan Sadrian Asraf Batiparan dengan nomor NIM 3052452. Nah, kita di sini di sore hari ini di tempat yang masya Allah luar biasa indahnya. Kita di sini berdua akan membahas suatu podcast penting di dalam era media sosial kini, di era digital. Di sini kita berdua akan berdialog, akan berdiskusi mengenai seputar dakwah, yang mana dakwah tersebut membahas seputar generasi milenial atau berhubungan dengan generasi Z, yang mana dalam kasus ini kita berdua akan membahas mengenai generasi penerus bangsa atau lebih tepatnya para remaja. Nah, Mas Astra udah siap untuk kita mulai podcast ini? Ya Mas. Sudah. Tahu nggak kita ya hari ini mau bahas apa nih kira-kira Mas? Belum tahu apa nih kira-kira ya. Saya itu punya ide Mas, saya punya ide yang sangat spektakuler, sangat bagus ini untuk kita sebagai anak remaja dan sekaligus sebagai penerus bangsa nih Mas. Saya menyusun sebuah podcast nih, tema ya Mas Astra ya. Judulnya itu gini, praktik penyusunan konsep dakwah inovatif. Dakwah inovatif pada kalangan anak remaja. Analisis konsep dan praktik membangun kehidupan spiritual di era media sosial. Bagus nggak nih Mas kira-kira? Lumayan bagus sih, tapi apa sih dalam isinya tersebut? Nah, mungkin ya, kalau saya bisa gambarkan praktik spiritual di era media sosial itu mungkin ya seperti kita mengembangkan gitu. Kayak kita melaksanakan terkadang kan di media sosial itu ada kayak itu sih. Kayak misal nih orang sholat gitu ya, orang sholat terus apa namanya di video terus dibikin kayak story gitu sih, mungkin kayak gitu dengan masyarakat dakwah. Terus ada konten-konten dakwah misal ya mungkin mengenai praktek sholat yang benar atau mungkin cara-cara puasa yang benar itu gimana gitu sih Mas Astra, tahu nggak kiranya? Lumayan sih, lumayan. Nah, saya mau tanya nih, boleh nggak Mas Astra? Boleh silakan. Menurut Mas Astra ini ya, menurut Mas Astra sendiri, bagaimana sih berdakwah di era media sosial ini kepada makhluk yang dididik kalangan remaja? Cocok nggak kira-kira? Menurut saya sih cocok ya. Ya karena sekarang di era zaman kita juga perlu pengaksesan dari media sosial, karena juga media sosial itu setiap hampir orang semuanya ya pasti menggunakan gadget ya, di dalamnya pasti harus sekali klik pasti ada keluar informasi, dan menurut saya juga perlu sih dari penggunaan media sosial tersebut. Gitu ya. Berarti berdakwah di era digital ini sangat penting gitu ya. Sangat penting ya. Terus nih, kalau kebanyakan ya anak remaja sekarang itu sangat minim sekali akan pengetahuan tentang agama. Nah, Mas Astar sendiri nih sebagai golongan anak remaja gitu, melihat tanggapan dari mereka yang sama-sama anak remaja tapi minim banget tentang pengetahuan agama. Apa yang Mas Astra akan lakukan ketika melihat sebuah konten atau mungkin melihat secara langsung mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya pribadi, ini bukan tentang langsung ke ceramah ya. Berarti lebih banyak kalau kita melihat secara langsung, mungkin seandainya saja kalau ada orang yang melakukan kesalahan, contoh kita kasih nasihat yang baik dulu. Mungkin kita bisa juga beranggapan nanti kalau kita sudah menggunakan dari kesalahan tersebut, nanti anak itu bisa sedikit-sedikit paham lah. Dan nanti ketika si temannya ini tadi kita beri nasihat, nanti teman itu bisa memberikan nasihat lagi kepada teman-temannya, jadi saling sedikit demi sedikit lah bisa memperbaiki dari mungkin keseharian yang melenceng gitu. Terus apa namanya, kalau Mas Astra nih
diberikan kesempatan untuk berdakwah di media sosial gitu ya, apa yang akan lakukan lebih dahulu untuk bisa berdakwah tersebut? Kalau untuk di media sosial, Ya, yang pertama saya akan membuat konten. Nah, kontennya itu nanti saya akan cari dulu temanya apa yang akan dibahas. Dan kemudian nanti saya tujukan bukan untuk anak-anak atau apa, kalau bisa ke seluruh orang lah, entah itu dari usia dini maupun sampai ke usia lansia gitu. Dan supaya apa? Karena kita juga membuat konten itu pasti beberapa orang ada yang lihat, pasti dari entah itu anak remaja atau usia berapa. Nah itu nanti saya akan membuat konten dari situ. oh. Nah tadi kan tema kita itu hari ini mengenai praktik spiritual ya, berarti yang berhubungan dengan sholat, puasa dan lain sebagainya. Menurut Mas Astra sendiri nih, ketika ada temennya sama-sama remaja gitu, tidak sholat, terus ketika bulan puasa kok nggak mau puasa, apa yang akan Mas Astra lakukan? Mungkin ini agak susah ya. Wah nggak susah. Mungkin nggak secara langsung deh, mungkin dengan cara lewat media sosial saat ini. Kan banyak ya anak muda itu ketika udah bermain dan sebagainya, menggunakan handphone dan sebagainya, lupakan waktu sholat. Nah, gimana Mas Asa bikin sebuah konten melalui video di era media sosial ini, berdakwahnya itu gimana? Kalau tadi apa temennya Misal nggak sholat, nggak puasa gitu. Terus mungkin ini aja deh, kalau puasa kan mungkin hablum minallah ya, langsung berurusan dengan Allah gitu ya. Mungkin kalau sholat kan walaupun hablum minallah, tapi kan manusia itu bisa nampak gitu kan ya. Nah itu cara Mas Astra membuat sebuah konten dakwah mengenai hal praktis spiritual itu gimana? Biar orang itu hatinya itu bisa tegak, iya ini ya harus sholat dan sebagainya, sholat itu penting gitu. Gimana? menurut saya pribadi sama seperti tadi ya, mungkin dikasih nasihat sedikit, kemudian mengingatkan bahwa yang penting kita sudah berusaha mengingatkan, tapi kalau emang orangnya tidak mau ya berarti urusan dia dengan dan tidaknya kita sudah mengingatkan gitu akan hal baiknya. Lanjut nih Mas Otra, Oke, ini siap. ada titipan pertanyaan nih. Dari Boleh? siapa? Dari siapa? Dari inisial A gitu. Katanya siap. gitu. Oke, oke, siap. Ada 4 pertanyaan nih Mas Astra. Siap ya? Siap. Yang pertama nih, tanggapan Mas Astra mengenai dakwah di media sosial itu gimana? Tanggapan Berdakwah di media sosial itu gimana? berdakwah di media sosial. Ya. Menurut saya sih bagus ya, karena juga ya seperti tadi yang di pertama, bahwa kita sekarang di era digital itu membutuhkan pasti informasi, dan pasti informasi itu cepat keluarnya dari HP, laptop atau alat genggam sebagainya lah. Itu pasti keluar informasi langsung, tidak pasti ya, pasti keluar langsung. Jadi kita tahu apa yang kita lihat lah. Terus nih, tadi kan kita bahas spiritual ya. Iya. Nah, mendakwahi anak remaja atau kita bikin konten seputar dakwah mengenai hal spiritual kepada anak remaja itu penting nggak? Diulangi coba Mas. Kita kan tadi membahas temanya mengenai hal spiritual ya. Kita praktis spiritual gitu, mengenai di situ kita mengenai sholat, puasa dan lain sebagainya ya. Nah, menurut Mas Asra nih, ini ada titipan ya. Apakah anak remaja itu perlu didakwahi mengenai hal spiritual? Menurut saya perlu, Kenapa Mas? Kok perlu? karena kalau cuman sholat ya, sholat itu memang kewajiban seorang muslim yang sudah balik itu. Nah kalau hal spiritual contohnya kan seperti berzikir ya, berzikir terus membaca Al-Quran, itu juga penting karena untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan hanya mendekatkan diri tapi juga bisa menambah wawasan, bukan menambah wawasan saja tetapi juga bisa menambah pahala. Terus nih, dengan kemajuan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, terus apakah juga yang namanya kembangannya media sosial ini semakin berkembang, dakwah itu semakin bisa tersebar luas gitu kalau kita dakwah dalam media sosial saat ini. Terkhusus
karena kita matkunya itu adalah anak-anak remaja, apakah anak remaja sekarang itu juga suka terkait konten-konten dakwah gitu Mas? Ya mungkin ini jarang diketahui ya. Ya kiranya mungkin beberapa ada yang suka, beberapa yang tidak. Menurut saya sih sekiranya ya sedikit lah ya yang minim pengetahuan agama. Berarti Makanya sekarang itu banyak yang melenceng dari ya ajaran Islam sendiri. Contohnya ya pacaran ya yang sering kita ketahui ya. Pacaran kemudian bukan hanya pacaran, apalagi ya mabuk-mabukan masih ada, pasti masih ada. Dan yang banyak lah yang kita ketahui yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. gitu ya. Mungkin Mas Hasra ada pesan gitu, ada quotes yang selalu dikenang gitu dalam pemikirannya, hatinya di setiap hari itu selalu terpikiran tentang quotes tersebut. Ada nggak? Kalau untuk quotes sih tidak ada, cuman untuk memberi nasihat saja ya. Iya. Sekiranya selagi kita masih bisa sadar akan kebaikan, lebih baiknya kita introspeksi diri, tidak perlu merasa so alim, so baik atau so apa, setidaknya kita bisa merubah diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Sudah cukup. Ada quotes Arab gitu nggak Mas? Kira-kira? Mahfudzat saja ya, Iya, kata-kata mungkin. mutiara. Boleh. Untuk teman-teman ada satu quotes atau mahfudzat ya, saya kasih mahfudzat, yaitu al-adabu fawqal ilmi. Jadi artinya adab lebih tinggi daripada ilmu. Mungkin cukup sekian. Sebelumnya untuk masyarakat sendiri nih, pengen nggak berdakwah gitu di media sosial, terus membahas mengenai hal spiritual gitu? Kalau hal spiritual sebenarnya tidak perlu dijelaskan apa-apa ya, tinggal kita praktek saja untuk diri sendiri juga bisa. Cara mempraktekkan itu gimana Mas? Contohnya berzikir setelah sholat itu bisa kita gunakan sehari-hari. Contohnya mengucapkan astagfirullah itu juga termasuk. Kemudian ya zikir-zikir yang lain juga bisa, sholawat atau apa. Kalau selain itu Mas ada nggak? Selain zikir, Membaca Al-Quran juga perlu. Bisa setelah subuh atau setelah maghrib. nah manfaatnya apa itu Mas? Manfaatnya menambah pahala, kemudian bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah. Kemudian ini bisa membuat otak itu ketika membaca Al-Quran bisa lebih enak, jadi lebih lancar ketika belajar ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hal positif bisa menyerap dengan mudah. Gitu. Kalau Mas Hana sendiri nih, yang hal spiritual apa yang udah lakukan? Mungkin setiap harinya mungkin apa? Itu diantaranya tadi ya berzikir, entah itu sholawat. Yang paling terpenting ya jangan meninggalkan membaca Al-Quran. Kalau memang nggak sempat ya disempetin aja, besoknya bisa. Biasanya kalau Mas Hana sendiri berapa lembar tuh kalau baca Al-Quran? Kalau saya minimal paling banyak, kalau lagi pingin-pinginnya ya bisa sampai 5, kalau enggak yang paling banyak 10 lah. Masya Allah, banyak sekali ya Mas. Saya aja nih Mas ya, kalau baca Quran itu sangat susah sekali Mas. Oh, kenapa Mas? Mungkin ada tips-tips gitu biar apa ya, kayak arte itu terasa kayak setan itu lah, berkembang-kembang gitu. Mungkin ada nasihat-nasihat gitu buat saya dan juga buat teman-teman gitu. Untuk ya mungkin keseluruhan ya, untuk teman-teman jika mungkin kurang dalam membaca Al-Quran, ada kekurangan ingin membaca, coba niatkan dulu niatnya untuk apa, membaca Al-Quran itu untuk apa, kemudian resapi apa yang kalian baca gitu, nanti insya Allah akan ketagihan sendiri. Oh gitu ya, Masya Allah. Nah terakhir nih Mas Asra, di podcast kali ini, di sore ini, terakhir ini, satu kata Mas Asra, satu kata untuk podcast hari ini mengenai taktik berdakwah di
media sosial mengenai apa namanya berdakwahnya ini. Satu kata aja, satu kata tentang dakwah di media sosial mengenai praktikum Terserah ini. spiritual. Iya, Mantap. mantap. Kalau satu lagi quotes ya berhubungan dengan spiritual lagi selain kedua itu ada nggak kira-kira? Gak ada, mungkin cukup. Nggak ada, cukup ya. Mungkin cukup sekian atau mau lagi nih? Ya terserah. Dari Jangan terserah. Mau udah nih. ya lihat durasi. Masya Allah. Cukup sekian berarti ya Mas Astra ya. Cukup. Nah, tidak terasa ya Mas Astra ya. Sore ini kita udah berbincang-bincang jauh, kurang lebih selama 50 jam ya. 100 jam, 100 jam ya. Mau apa 5 menit ya. Cukup lama ya Mas Astra ya. Kita podcast, kita berbincang-bincang aksi, terus kita juga berdiskusi mengenai hal spiritual ya. Tentunya ini menjadi suatu pembahasan yang penting gitu. Di mana sekarang anak-anak remaja itu begitu sangat minim sekali mengenai pengetahuan agama gitu. Seakan-akan agama ini menjadi hal yang apa ya, tidak menjadi dasar dalam kepentingan diri sendiri itu Mas Astra ya. Betul. Yang sangat kita ketahui gitu. Mungkin sekian ya Mas Astra ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Astra ya, sudah Sama-sama. sempat meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini dengan podcast kali ini, yang mana semoga tentang diskusi kita mengenai seputar tadi, mengenai hal spiritual, semoga bisa menambah pengawasan kita, menambah ilmu kita, juga kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi, tentunya giat dalam beribadah kembali. Gitu ya Mas Astra ya. Kira-kira ada pantun Mas Astra untuk penutupan? Tidak ada. Tidak ada. Sebelumnya saya Muhammad Aris Widodo juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan beribu-ribu mohon maaf apabila di konten kita berdua ini ada kesalahan dalam segi pengucapan, perilaku maupun tindakan dan lain sebagainya. Kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih terkhusus pada dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, beliau Ibu Hajah Vicky Mazaya MSI. Terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan ke kami atau ke saya, yang mana ilmu ini sangat bermanfaat untuk kedepannya biar agar kami itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tentu juga menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih ya Mas Astra ya. Sama-sama. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu ya Mas Astra ya. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan mengenai seputar dakwah tadi, mengenai hal spiritual yang mana itu menjadi konten yang paling penting di era saat ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.